Gitu. Soalnya kalau pakai mau banget kita pakai Apple Plus. Udah gitu dapat kerjaan dari PT Pos buat bikin, akhirnya kita ngoprek Apple Plus itu buat bikin animasi. Dapat kerjaan harganya 13 juta perak, 13 juta rupiah pada zaman itu ya, 13 juta rupiah. Terus kita beli komputer segala macam, itu 13 juta rupiah, taruh di ransel, terus anak-anak pada tidur di ransel masing-masing. Iya, duit banyak banget. Mungkin kalau 13 juta hari ini harganya sekitar 100 juta kali ya. Ya tetap aja duit gede kan, 100 juta kan gede banget. Kita pakai jadi bantal. Tapi waktu itu kita jadi sebagai mahasiswa cari duit, dapat duit juga. Modalnya ini, komputernya Apple II Plus ini. Ya, beres ya? Oke, kita terusin lagi. Oke. Mainframe masuk ke mikrokomputer, salah satu yang awalnya tadi Apple II Plus. Yang awalnya, mikrokomputer Apple II Plus. Apple II Plus itu sekarang komputer kita berapa bit prosesornya? 64 bit, memorinya udah 16 GB, 32 GB. Apple II Plus itu memorinya cuma 128 mega, bitnya cuma 8 bit. Jadi kita bekerja dengan 128 mega, kalau di bahasa sekarang 0,1 giga dengan bitnya 8 bit. Harganya Apple II Plus waktu itu harganya bangsanya 2 juta, 3 juta juga sih. Sekarang kan 2 juta, 3 juta juga kan. Sama harga, cuman kemampuannya jauh di atas. Oke. Nah, sistem operasinya ada beberapa jenis sistem operasi, ada Unix, ada Unix Lite, ada BSD, ada OS X, ada Linux, ada Windows, Chrome, Windows. Tapi kalau dilihat ini sistem operasinya, ini satu keturunan semua nih, Unix, BSD, OS X, Linux, GNU satu keturunan semua. Terus Chrome masih satu keturunan sama Linux juga, Windows aja beda sendiri. Pertanyaannya, ada yang bisa jawab nggak ya? Coba ini pertanyaan sederhana aja. Banyakan Linux, banyakan Windows di dunia? Berapa persen? Belum lihat? Bisa ngira-ngira? 70-an persen, 78% Linux, 20%-nya Windows. Oke. Sekarang pertanyaannya, kalau kita bikin program, kita bikin aplikasi, kita akan naruh aplikasinya di yang sistem operasi yang banyak dipakai atau yang sedikit dipakai orang? Mana dipakai? Yang lebih banyak mana Windows atau Linux? Yang banyak sebenarnya bukan Linux, yang banyak itu Android, dan Android dalamnya Linux. Kalau tahu Android dalamnya Linux. Jadi kalau kita mau bikin aplikasi, yang paling keren bikin aplikasinya di Android. Yang rugi, yang nggak ikutan, lu pada dikasih gratis, pada kagak ikut. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau yang itu nggak masalah. Jadi makanya saya sengaja bawa ini ditarik ke sini supaya bisa ikut. Lu pada ikut aja deh, masih ada waktu. Apa? Udah nggak usah pakai daftar, nggak percuma, daftar udah telat, ikut aja. Yang penting ini, kan saya posting tiap kali tuh akan ada workshop URL-nya ini sampai dikasih URL aja baru. Terus ada PR, kasih tahu kan ada PR, tolong PR-nya kerjain tuh. Jadi targetnya dia sebenarnya cuma ini doang, kerjain ujiannya di akhir nanti ada ujian, sama ngupload aplikasi ke app gallery-nya Huawei. Udah, kalau itu beres, dapat sertifikat. Cuman kita harus apply buat nomor developer ID Huawei ya. Developer ID itu kita harus daftar, emailnya dikasih, terus kita upload KTP, terus kita upload buku bank. Kenapa buku bank? Soalnya mereka percaya bahwa nama yang di buku bank pasti benar, bukan nama bohong. Kalau KTP mungkin bohong. Kalau buku bank kemungkinan besar benar. Jadi dia pengen lihat namanya doang sih. Jadi ada buku bank, ada nama kita, ada KTP,
sama enggak, sama email kita namanya sama enggak, sama nama yang kita daftarin sama enggak, ada tiga nama kan, nama, email, buku bank, KTP, ada 4 ini. Kalau semuanya sama berarti orangnya orang beneran. Jadi di approve, nanti dapetin Huawei ID. Huawei ID ini dipakai buat ngerjain ujian sama ngupload aplikasi ke App Store. Nanti dapat 2 sertifikat Huawei internasional. Dan emang Huawei Indonesia? Hah? Ya Cina emang Indonesia internasional kan? Jadi lu akan dapat 2 sertifikat internasional. Udah gitu saya udah nego sama Pak Aziz segala macam supaya sertifikat ini bisa menggantikan nilai UTS. Nanti tergantung jurusannya, jurusan apa. Jadi UTS-nya dijadiin nilainya 100 langsung. Nggak usah ikut ujian. UTS kuliah programming ya. Jadi kalau UTS kuliah programming nilainya jadi 100 langsung. Gitu. Ya udah ikut aja nggak apa-apa. Dapat. Kan ujiannya masih belum. Ngupload ini masih belum. Apa? Masuk ke developer huawei.com, daftar di bagian mobile. Hah? Kenapa? Iya. Nggak masalah deh, sekarang juga bisa. Kelasnya bisa lihat ininya, lihat apa sih? Kelasnya bisa lihat rekaman videonya ada. Ada di YouTube, tapi ikutin grupnya ada di Facebook namanya ITTS Huawei. Hah? Udah lebih. Ini asal informasi aja ya. Jadi Huawei itu bikin kerjasama sama Indonesia kan. Jadi dia pengen bikin supaya kampus-kampus pada melek programming Android. Oke. Lawan kita cuman, jadi waktu Huawei presentasi ke kita di ITTS ngomongnya gini, saya kerjasama sama Telkom University, kasih lihat pesertanya nggak sampai 200. Kita kerjasama sama UII Jogja, pesertanya nggak sampai 200. Kita kerjasama sama Atmajaya Jogja, pesertanya 200. Kita kerjasama sama BINUS, wah ini hebat nih BINUS, peserta 800. Pas sama ITTS peserta 1.100. Jadi kita jauh lebih banyak daripada BINUS, sama yang lain kalah semua. Jadi kita yang paling banyak. Jangan tepuk tangan dulu, lu pada belum ikut kan? Pada ikut. Hah? Kenapa? Ya pakai yang lain aja yang jalan, susah amat. Hah? Ya udah pas bisa aja. Kenapa? Tiap minggu ada tugas. Tugasnya gampang sih. Enggak, ada deadline-nya. Ini besok tugasnya Jumat harus masuk. Bentuknya tulisan ya? Ya nggak apa-apa, udah masukin aja, pura-pura bego aja. Jadi situ nggak penting lah, tugas tetap harus dimasukin. Tapi telat nggak penting sebenarnya. Yang penting harus bisa ngerjain ujian sama ngupload ke aplikasi ke App Store. Itu yang penting, yang ntar itu penting 2 itu. Karena itu yang nentuin nilai. Cuman tugas-tugas ini segala macam supaya kita ngerjain itu kerjaan. Dan kenapa si gurunya namanya Nitin? Jadi jujur dulu ya, saya ini ngikutan Huawei tanpa pengetahuan juga. Saya jadi ikut juga nggak ngerti juga sih. Cuman saya bisa gitu. Bayangin orang tua bisa. Lu kan pasti muda ya. Kalau sampai kagak bisa, keterlaluan. Yang tua aja bisa. Beres ya? Oke. Ini udah. Sekarang komponen sistem operasi yang penting-penting. Yang paling penting namanya kernel. Oke. Kemudian kita bisa jalani program, execute program. Nah, interupsi itu kira-kira gini. Kalau program lagi jalan, kita dalam program ini secara hardware kita bisa ngasih sinyal ke prosesor, tolong program yang jalan itu diberhentiin dulu, tolong kerjaan saya ditangani dulu. Misal gini, ini lagi program lagi jalan, lagi dengerin lagu atau apa gitu, lagi ada program dengerin lagu lagi jalan. Tahu-tahu ada keyboard saya pencet. Jadi pas keyboard pencet,
keyboard akan ngasih sinyal ke prosesor interupsi, program lagunya akan berhenti. Kalau kita pelanin ya, program lagu akan berhenti, dia akan pindah ke program buat nanganin keyboard yang masuk tadi, datanya diambil, terus program lagunya jalan lagi. Tapi kita sebagai manusia nggak bisa dengar itu. Kenapa? Karena prosesor terlalu kenceng jalannya. Jadi waktu diinterupsi, dia ngerjain keyboard, kita rasanya kayak lagu tetap jalan. Gitu. Itu namanya multitasking. Jadi multitasking ada kemampuan dari prosesor buat diinterupsi. Interupsi bentuknya hardware. Ada sinyal dari keyboard yang 0,5 volt dimasukin ke ada pin buat interupsi, ada pinnya. Gitu ya. Nih. Terus mode ada 2, protected sama supervisor tadi. Kalau protected itu buat kita, buat yang oke, tapi berbahaya. Nah, di sini manajemen memori terutama buat prosesor-prosesor yang tua yang cuma 8 bit, 16 bit, itu jumlah memorinya. Jadi 8 bit sama 16 bit itu urusannya sama jumlah memori faktor. Oke. Kalau kita punya prosesor 8 bit, jumlah memorinya adalah 2/8. Sama dengan. Jadi 256. Memori maksimumnya dia 256 byte. Jadi 256 aja, dia punya 256 tempat di memori. Kalau kita prosesornya 16 bit, 2/16. Segini dia. 65 kilo. Jadi memorinya 65 kilo. Oke. Kalau kita punya prosesor 32, ini langsung memorinya 4 ya? 4 giga. 4 giga, ini kan giga kan? Kilo, mega, giga. 4 giga memorinya. Jadi makanya harddisk kalau prosesornya, makanya harddisk rata-rata stopnya di sekitar 3 giga ya. 3 gigaan, 4 giga, soalnya prosesornya 32 bit. Kalau kita punya memori yang lebih besar, jadi caranya gini, kita punya prosesor 32 bit, tapi kita memorinya 64 bit, padahal dia cuma bisa 4 giga doang. Kita taruh memorinya 32 bit, padahal dia cuma bisa ngadresin 4 giga. Kita kasih 32, yang lain nggak kepake dong. Oke, caranya adalah dia pakai yang namanya page, halaman. Oke, ini halaman 1, halaman 2, halaman 3. Jadi 4 giga, 4 giga, 4 giga, 4 giga, 4 giga, beberapa halaman. Jadi waktu kita main, kita harus ngasih tahu ini halaman berapa, halaman berapa, halaman berapa. Jadi ada kayak gituan, ada teknik paging gitu, buat halaman. Cuman sekarang memori udah parah banget sekarang. Jadi 2/64. Udah segini memorinya, udah nggak ada batas, udah bablas. Karena semua address kita udah 64 bit sekarang. Jadi di dalam prosesor ada address bit, itu buat ngadresin memori sama hard disk segala macam. Sekarang udah gede banget. Tuh, beres ya? Itu memori. Nih, memori manajemen. Memori virtual. Oke. Memori virtual adalah hard disk yang kita, kan memori zaman dulu terbatas ya. Jadi kalau kita memorinya terbatas, kita pakai hard disk sebagai memori. Itu namanya memori virtual. Kalau sekarang, kalau kita lihat sistem operasi Linux, ini namanya swap. Kira-kira gitu. Multitasking udah lihat tadi, udah lihat maksudnya gimana. Ini ada kemampuan akses disk. Ini semua urusannya urusan prosesor ya. Jadi prosesor punya kemampuan apa aja nih tadi. Oke, ada interupsi, ada eksekusi kernel, punya kemampuan multitasking, ada akses ke disk, terus ada akses jaringan, device driver itu sistem operasi. Nanti kita butuh device driver buat ngomong ke masing-masing peripheral. Jadi
Dia punya driver untuk hard disk, driver buat network, driver buat keyboard, driver buat layar, driver buat apa. Jadi sistem operasi hidupnya lebih enteng. Kalau ada keyboard baru, ada jenis webcam baru, pasang drivernya dia langsung ngomong. Tanpa perlu sistem operasi kita siapin dulu. Jadi dengan driver ini dia langsung bisa ngomong aja sistem operasinya. Satu lagi networking, security. Oke, user interface bisa berbentuk command line. User interface ada dua, ada yang command line, ada yang grafik, kira-kira gitu. Kalau server makanya grafik atau command line? Command line ya. Kenapa pakai command line? Kenapa nggak grafik server? Nggak tahu. Kira-kira butuh memori lebih banyak siapa? Grafik atau command line? Memorinya butuh memori yang mana yang lebih banyak? Grafik akan lebih banyak butuh memori. Makanya server, kalau grafik kan dibutuhin buat user supaya enak makainya. Tapi konsekuensi kayak gitu adalah memorinya banyak dipakai sama grafiknya. Jadi kalau server kan usernya nggak ada. Jadi grafiknya dibuang. Ini udah habis. Habis ya? Aman ya? Aman? Grasberg, lu mau ngerjain tugas atau mau buku? Mau ngerjain buku atau ngerjain ujian? Buku aja, Pak. Hah? Dia mau buku tapi nggak dikerjain. Kan yang susah dosennya ntar. Hah? Luar halaman yang bagus ya? Bagus ya? Dia maunya bikin buku. Cuman bukunya kemarin kagak jadi-jadi nih anak satu, parah nih. Rese. Udah, kita tutup dulu ya kuliahnya. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih banyak.